Perang antara Mataram dan Blambangan berlanjut hingga masa pemerintahan Sultan Amangkurat I 1646 sampai dengan 1677 yang akhirnya berhasil menaklukkan Blambangan pada tahun 1674 dengan bantuan VOC. Namun kemenangan ini dibayar mahal oleh Mataram karena pasca perang banyak panglima perangnya yang meninggal akibat penyakit atau dibunuh oleh pemberontak. Blambangan kemudian diserahkan oleh Raja Mataram Pakubuwana II kepada VOC. Sebagai imbalan telah merebut ibu kota Kartasura dari tangan pemberontak pada tahun 1743. Namun VOC baru melakukan pendudukan pada tahun 1767 karena masih terseret konflik Mataram. Hingga tahun 1757, invasi VOC ini disertai oleh sekutu-sekutunya dari Mataram, Pasuruan, Bangar, Surabaya, dan Madura. Sejak awalnya, kedatangan pasukan ini disambut hangat oleh rakyat Blambangan yang ingin melepaskan diri dari Bali. Mereka menggantungkan masa depan lebih baik kepada VOC. Kemudian terjadilah pembunuhan besar-besaran terhadap orang Bali, terutama oleh orang-orang Bugis di Blambangan. Namun harapan rakyat Blambangan segera sirna ketika mereka menyadari bahwa VOC bukanlah pemberi kemerdekaan, melainkan penjajah yang lebih kejam dari Bali. Rakyat Blambangan kemudian melakukan perlawanan sengit terhadap VOC dan sekutunya. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Bayu atau Puputan Bayu tahun 1771-1772. Perang ini terjadi akibat penyerahan sepihak area Blambangan oleh Pakubuwana II kepada VOC. Perang ini melibatkan sekitar 72.000 orang Blambangan yang berani mati demi mempertahankan tanah airnya. Perang Bayu berlangsung selama setahun dan berakhir dengan kemenangan VOC. Namun kemenangan ini juga dibayar mahal oleh VOC karena banyak pasukannya yang tewas atau luka-luka. Selain itu VOC juga harus menghadapi pemberontakan di daerah lain seperti Madura dan Surabaya. Perang Bayu menjadi salah satu perang puputan terbesar di Nusantara yang menunjukkan semangat juang rakyat Blambangan yang luar biasa. Blambangan kerajaan Hindu terakhir di Jawa akhirnya takluk di tangan pada tahun 1772, namun warisan budaya dan sejarahnya masih tetap hidup hingga kini. Blambangan menjadi saksi bisu kejayaan dan kemunduran Banyuwangi di tangan Mataram dan VOC. Blambangan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak mudah dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman. Sultan Agung menyerang Blambangan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1625, 1631, dan 1638. Namun setiap kali serangannya berhasil dipatahkan oleh pasukan Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Silarong. Pangeran Silarong adalah putra dari Prabu Berewirabhumi yang menjadi Raja Blambangan. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1624, pertempuran pertama terjadi pada tahun 1625 ketika Sultan Agung mengirimkan pasukan sebanyak 20.000 orang untuk menyerbu Blambangan. Pasukan Mataram berhasil menembus pertahanan Blambangan dan mencapai ibu kota kerajaan di Tegalsari. Namun, mereka tidak dapat menaklukkan benteng utama yang dikenal sebagai Benteng Sembulungan karena disergap oleh pasukan Blambangan yang bersembunyi di hutan-hutan. Pertempuran kedua terjadi pada tahun 1631 ketika Sultan Agung kembali mengirimkan pasukan sebanyak 40.000 orang untuk menyerang Blambangan. Pasukan Mataram berhasil merebut beberapa wilayah di sekitar Blambangan seperti Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Namun, mereka kembali gagal menembus Benteng Sembulungan karena diserang oleh pasukan gabungan dari Blambangan dan Bali. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1938 ketika Sultan Agung mengirimkan pasukan sebanyak 60.000 orang untuk menghancurkan Blambangan. Pasukan Mataram berhasil mendekati Benteng Sembulungan dan melakukan pengepungan selama beberapa bulan. Namun mereka kembali mengalami kegagalan karena kehabisan persediaan makanan dan air serta diserang oleh wabah penyakit. Terima kasih sudah menonton.